Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika Sekolah. Kali ini kita akan membahas persiapan soal-soal persiapan ujian sekolah SMP kelas 9 tahun 2023. Baik, soal yang pertama. Suatu gedung perkantoran dengan ukuran 20 meter kali 30 meter. Ukuran gedung tersebut pada denah adalah 40 cm kali 60 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut adalah, yang ditanyakan ini skala itu adalah rumusnya jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Di sini jarak pada denah atau peta adalah 40 cm kali 60 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 20 kali 30, berarti 20 meter kali 30 meter. Maka 20 meter kali 30 meter ini kita jadikan dulu cm, sehingga menjadi 20 kali 100 menjadi 2000 cm dikali dengan 3000 cm, sehingga perbandingannya menjadi 40 banding 2000, atau ini menjadi dibagi 4 banding 200, atau sama-sama dibagi 4, ini juga dibagi 4 menjadi 1 banding 50. Jadi skalanya adalah 1 banding 50. Jawabannya adalah A, 1 banding 50. Soal berikutnya, rumus suku Kn suatu barisan adalah UN sama dengan 3N tambah 2. Jumlah suku ke-25 dan suku ke-27 dari barisan tersebut adalah, berarti U25 itu sama dengan 3 kali 25 ditambah 2, atau U25 sama dengan 3 kali 25, 75 ditambah 2, U25 sama dengan 77. Sementara U27 itu sama dengan 3 dikali 27 ditambah 2, sama dengan 3 kali 27 adalah 61, 60, 61, 71 ditambah 2. 81. (81) ditambah 2 sama dengan 83. Jadi U25 tambah U27 sama dengan 77 ditambah 83 sama dengan 160. Jawabannya adalah C, 160. Soal berikutnya,
Perbandingan permen Aurel, Rani, dan Dea itu adalah 5:3:2. Sedangkan jumlah permen Aurel dan Rani 64. Jumlah permen ketiga orang tersebut adalah, misalnya jumlah keseluruhannya adalah, kita misalkan 5x ditambah 3x ditambah 2x. Ini adalah jumlah keseluruhan. Sementara itu jumlah kelereng Aurel dan Rani, berarti Aurel dan Rani adalah 5x ditambah 3x sama dengan 64. Sehingga kita peroleh 5x tambah 3x sama dengan 8x, berarti 8x sama dengan 64. Kita bagi 8, ini dibagi 8, hasilnya adalah 8 bagi 8, 1. 1 kali x adalah x. 64 dibagi 8 adalah 8. Sehingga x-nya sama dengan 8. Sehingga jumlah permen semuanya adalah 5 kali 8 ditambah 3 kali 8 ditambah 2 kali 8. 5 kali 8 40, 3 kali 8 24, 2 kali 8 adalah 16, sehingga jumlahnya adalah sama dengan 64 tambah 16, 80. Jadi jumlah semuanya adalah, kelereng mereka adalah 80. Yang benar adalah B. Lanjutkan soal berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 42 pekerja dalam waktu 50 hari. Berarti kita tuliskan dulu yang diketahui. Ya, yang diketahui adalah P1 itu sama dengan 42. Kemudian W1 itu adalah 50. Kemudian W2 itu adalah 35. Yang ditanyakan adalah perlu tambahan pekerja, berarti selisih antara P2 dan P1. Selisih P2 dan P1. Ya, perlu diingat bahwa perbandingan yang seperti ini adalah perbandingan berbalik nilai ya, bukan perbandingan senilai. Jadi jawabannya adalah perbandingannya P1 per P2 sama dengan W2 per W1. Jadi P1-nya adalah 42 per P2 sama dengan W1-nya adalah 50 per 35. Ya, W2-nya adalah 35. W2 35 per 50. Kemudian dikali silang. Ya, dikali silang. Ini dikali silang, ini kali dengan sana, ini kali dengan ini. Maka hasilnya adalah 35 P2 itu sama dengan 42 kali 50. 42 kali 50. Sehingga P2 sama dengan 42 kali 50 adalah 2100 per 35. Atau P2-nya sama dengan 60. Sehingga tambahan pekerjanya adalah, ya, tambahan pekerja
Tambahan pekerjaan adalah P2 dikurangi P1 sama dengan 60 dikurangi 42 sama dengan 18. Jadi tambahan pekerja itu sama dengan 18 orang. Jadi jawabannya adalah berikutnya. Soal berikutnya adalah apabila HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Senin, Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei pada tahun yang sama adalah titik-titik. Jadi untuk menjawab yang seperti ini, misalnya kita hitung mundur ya dari tanggal 1 sampai dengan 17 Agustus, berarti itu sama dengan 17 hari. Berikutnya tanggal 1 sampai dengan 31 Juli itu adalah 31 hari. Berikutnya tanggal 1 sampai dengan 30 Juni itu adalah 30 hari. Berikutnya adalah tanggal 2 sampai dengan 31 Mei itu adalah 29 hari. Maka jika kita hitung semuanya adalah 17 tambah 31 tambah 30 tambah 29. Jadi semuanya adalah 90. Ini 90, 107. Kemudian 107 kita bagi dengan 7 karena dalam setiap minggu adalah 7 hari. 107 dibagi 7, 1, 7, 37, 5, 35, sisa 2. Ini sama dengan 15 sisa 2. Berarti jika hari ini hari Senin berarti 2 hari yang lalu kita hitung mundur, berarti hari Senin, baru kemudian hari Ahad, lalu kemudian hari Sabtu. Maka jawabannya adalah hari Sabtu. Jawabannya adalah D, hari Sabtu. Berikutnya urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, 0,54 adalah. Berarti kita paling mudah adalah kita ubah pecahan-pecahan berikut ini. Ada pecahan desimal, ada persen, ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, menjadi semuanya adalah pecahan biasa. Jadi 0,6 itu sama dengan 6/10. Lalu kemudian 55% itu sama dengan 55/100. Lalu kemudian 2/3. Lalu kemudian 0,54 itu sama dengan 54/100. Jadi bilangannya adalah 6/10, lalu kemudian 55/100, lalu kemudian 2/3, kemudian 54/100. Berikutnya adalah kita samakan penyebutnya. Untuk penyebutnya 100 ya 100
boleh. 100 kalau ini 3-nya tidak boleh. Berarti 300. Kalau 300 berarti ini, jadi penyebutnya semuanya adalah 300. 300 bagi 10 adalah 30. 30 kali 6 180. Berikutnya 300 yang ini adalah berarti 3 kali 55 165. Berikutnya 2/3 berarti kali 100. Ini 300 berarti dibagi 3 100. 100 kali 2 200. Berikutnya ini kali 3 300 kali 3 150 160 kali 3 162. Jadi urutan dari yang terkecil adalah 162 per 300. Berikutnya 165 per 300. Berikutnya 180 per 300. Kemudian berikutnya adalah 200 per 300. Jadi urutannya adalah, urutan dari terkecil adalah berarti 54%, 0,54, bukan 54%, 0,54. Ya, yang ini 152 itu adalah 0,54. 0,54. Berikutnya 165 adalah 55%. Kemudian berikutnya 180 adalah 0,6. Kemudian yang terakhir adalah 2/3. Jadi 0,54, 56%, 0,6 dan 2/3. Jawabannya adalah B. Berikutnya nilai dari 3 akar 3 pangkat min 2. Kita ingat lagi aturannya bahwa A pangkat min 1 itu sama dengan 1/A. Berarti A pangkat min 2 itu sama juga dengan 1/A pangkat 2. Jadi 3 akar 3 pangkat min 2. 3 akar 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/3 akar 3 pangkat 2, atau sama dengan 1/3 pangkat 2, 9 dikali 3 sama dengan 1/27. Jadi 3 akar 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/27. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 3 akar 7 tambah akar 8 tambah 5 akar 14 adalah titik-titik. 3 akar 7 kali 3 akar 8 berarti 3 akar 56. Kita ulangi, kita tuliskan dulu soalnya. 3 akar 7
kali akar 8 tambah 5 akar 14. Jadi akar 7 berarti yang kita selesaikan pertama adalah ini karena perkalian. Jadi 3 akar 7 kali 8 ditambah 5 akar 14 sama dengan 3 akar 56 ditambah 5 akar 14 sehingga sama dengan, kalau 56 dibagi 14 itu hasilnya adalah 4. Berarti 3 akar 4 kali 14 ditambah 5 akar 14 sehingga hasilnya adalah akar 4-nya kita keluarkan berarti menjadi 3 kali 2 akar 14 tambah 5 akar 14. Hasilnya adalah 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Hasilnya 5 ditambah 6 ditambah 5, 6 tambah 5 akar 14 atau sama dengan 11 akar 14. Jawabannya adalah D, 11 akar 14. Soal berikutnya, pada ujian matematika skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor min 2 untuk jawaban salah, dan skor min 1 untuk tidak menjawab. Dari 50 soal yang diberikan, seorang anak berhasil menjawab 40 soal dan memperoleh skor total 126. Banyak soal yang dijawab dengan benar oleh anak tersebut adalah, berarti kita misalkan dulu, misalkan B itu adalah benar, kemudian S misalnya salah, kemudian K itu misalnya tidak menjawab atau kosong ya, kosong. Jadi skornya adalah 126, itu sama dengan benar dikali dengan 4 ditambah salah dikali dengan salah dikali min 2 ditambah dengan kosong dikali dengan min 1 sama dengan 4B ditambah yang salah itu adalah berarti dia telah menjawab skor 40, berarti 40 dikurangi dengan yang benar, lalu kemudian dikali min 2 ditambah dengan yang kosong berarti 10 ya. Berarti 10 adalah min 10 dikali min 1 adalah min 10 sehingga sama dengan 4B ditambah ini adalah min 80B, min 80 ditambah B dikurangi 10, 126, sehingga 126 sama dengan ini 5B dikurangi 90. Tahu 6B if kenapa Mbak Bera?
Oh, Mereka punya situ merah ki bisa jadi ini ki yang ruby soalnya bi yang tidak ulang tahun. B sama dengan 36. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Peneliti A dan B mengembangbiakan masing-masing 35 amuba. Amuba peneliti A mampu membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit, sedangkan amuba peneliti B membelah diri menjadi 2 setiap 25 menit. Amuba peneliti A saat ini menjadi 1120. Peneliti B akan memiliki amuba saat ini sebanyak titik-titik. Berarti ini KPK dari 15 dengan 25. Ya. Kita mulai dari yang pertama, dia memiliki 35 amuba untuk peneliti A. Mula-mula adalah 35. Setelah itu berikutnya dia punya 70. Setelah itu kemudian 140. Setelah itu dia punya 280. Setelah itu berikutnya adalah 560. 1, 2, 3, 4, 560, kemudian 1120. Jadi ini 15 menit pertama, ini 30, ini 45, ini 60, ini adalah 70, 75. Kemudian yang B berarti setiap 25 menit 35, lalu kemudian 70, ini 25, setelah itu 140, di sini 50 menit, berikutnya adalah 280, ini 75 menit. Berarti sudah ketemu masing-masing adalah 75 menit. Jadi ketika amuba A sudah 1120, amuba A 1120, maka amuba B-nya adalah peneliti B-nya adalah 280. Jadi jawabannya adalah D, 280. Dikali 2 berarti 2A tambah 2B sama dengan 180. Berikutnya 4A tambah 2B sama dengan 248. Dikurangi, hasilnya adalah ini min 2A sama dengan min 68. Ini kita bagi min 2, ini juga bagi min 2, sehingga A nya sama dengan 34. Berarti A ditambah B sama dengan 90. 34 ditambah B sama dengan 90. B nya sama dengan 90 kurang 34 sama dengan 56. Sehingga biaya parkirnya adalah 34 dikali 5.000 ditambah dengan 56 dikali 2.000 sama dengan 170.000 ditambah 112.000 sama dengan 282.000.
Jawabannya adalah B. Soal berikutnya perhatikan persamaan garis berikut. Pasangan garis yang sejajar adalah. Perlu diketahui dulu bagaimana kondisi dua garis yang sejajar. Yaitu jika dua garis sejajar, maka yang diketahui adalah dua garis sejajar M1 sama dengan M2 atau gradiennya adalah sama. Itu untuk dua garis yang sejajar. Gradiennya M1 sama dengan M2. Sehingga dari persamaan-persamaan ini kita bisa cari gradien dari garisnya. Ya, yang pertama yang ini kita cari gradiennya berarti Y sama dengan 16/4 X tambah 40/4. Sehingga ini sama dengan Y-nya sama dengan 16/4 adalah 4X ditambah 10. Jadi gradiennya adalah 4. Berikutnya yang ini berarti 12. Ya, Y sama dengan 24/12X ditambah 36/12. Sehingga Y sama dengan 24/12 berarti 2X ditambah 3. Berikutnya yang ini berarti Y sama dengan 24/6 X tambah 30/6. Sehingga Y sama dengan 24/6 adalah 4 X tambah 30/6 adalah 5. Berarti gradiennya adalah 4. Berikutnya yang terakhir Y sama dengan min 12/6 ditambah 30/6. Sehingga Y sama dengan 12/6 adalah 2X ditambah 5. Kenapa dibentuk seperti ini? Ya, seperti ini. Karena persamaan gradien itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi, koefisien dari variabel X itu adalah merupakan gradien. Jadi, gradiennya yang sama adalah berarti yang ini yang persamaan ketiga dan persamaan pertama. 1 dengan 3. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya bentuk sederhana dari 4X tambah 12Y tambah 10Z kurang 18X tambah 5Y kurang 7Z. Berarti ini operasi sederhana saja. Berarti 4X tambah 12Y kurang 10Z kurang 8X tambah 5Y kurang 7Z. Sedangkan adalah yang X kita kumpulkan semua. Yang satu variabel berarti 4X dengan min 8X. Baru yang 12Y bersama dengan 5Y. Kemudian min 10Z dengan min 7Z. Ini menjadi 4 kurang 8X tambah 12 tambah 5Y
dikurangi dengan 10 tambah 7Z. Hasilnya adalah min 4X tambah 7Y kurang 17Z. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, diketahui himpunan bilangan asli kurang dari 12. Himpunan bilangan asli kurang dari 12 berarti S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini bilangan asli kurang dari 12. Bilangan A adalah bilangan ganjil kurang dari 11. Bilangan ganjil kurang dari 11. Bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9 kurang dari 11. Berarti hanya ini. Berikutnya, himpunan B adalah bilangan prima kurang dari 12. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, dan 9 bukan ya? Dan 11. Pertanyaan adalah A gabung B, A iris B komplement. Berarti kita cari dulu A iris B-nya sama dengan A iris B adalah himpunan-himpunan, anggota himpunan yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Berarti anggotanya adalah ini 3, kemudian 5, dan 7. Berarti A iris B komplement adalah himpunan semesta yang bukan A iris B. Himpunan semesta yang bukan A iris B. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, dan 11. Jawabannya adalah 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, dan 11. Jawabannya adalah D. Perhatikan diagram panah berikut. Rumus fungsi dari A ke B adalah diagram panah berikut. Yang ditanyakan adalah fungsi dari A ke B. Ini misalnya kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Ya, berarti fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Jadi f min 1 itu sama dengan a kali min 1 ditambah b, atau f min 1 sama dengan min a tambah b. F min 1 itu sama dengan 1, berarti 1 sama dengan min a ditambah b. Berikutnya adalah F0 sama dengan a kali 0 ditambah b. F0 nya adalah 3, yang ini berarti 3 sama dengan B, atau B sama dengan 3. Berarti tinggal kita cari nilai A. 1 sama dengan min A tambah B. Berarti 1 sama dengan min A tambah 3, karena B nya sama dengan 3 yang ini. Berikutnya 1 dikurangi 3 sama dengan min A tambah 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah min 2 sama dengan ini habis
min A, atau A sama dengan 2. Kita kembalikan ke persamaan awalnya, fx sama dengan ax plus b. Kita ganti nilai a dan b, berarti 2x ditambah 3. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Inilah jawabannya. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ditanyakan adalah besar sudut BAC. Baik, besar sudut BAC ini adalah gambar segitiga. Harus diingat bahwa sudut semua segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut suatu segitiga berarti sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu sama dengan 180 derajat. Maka di sini kita bisa jumlahkan sudut A-nya sama dengan 2x tambah 4 derajat ditambah sudut B-nya adalah 8x tambah 1 derajat ditambah sudut C-nya adalah 4x ditambah 7 derajat, itu harus sama dengan 180 derajat. Berikutnya perhatikan ada 2x, 8x, dan 4x. Sehingga kita bisa kumpulkan semua 2x tambah 8x tambah 4x. Yang tidak ada variabel x kita kumpulkan juga tersendiri. Tambah 4 tambah 1 tambah 7, semuanya adalah pakai derajat, sama dengan 180 derajat. 2 tambah 8 tambah 4 di 2 tambah 8 tambah 4 x itu ditambah 4 tambah 1 tambah 7 sama dengan 12 derajat, sama dengan 180 derajat. Hingga ini 14x tambah 12 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 14x derajat ditambah 12 derajat dikurangi 12 sama dengan 180 derajat dikurangi 12 derajat. Sehingga hasilnya sama dengan 14x derajat sama dengan 180 kurang 12 adalah 168 derajat, atau x sama dengan 2-nya dibagi dengan 14, ini bagi dengan 14 derajat, yang ini juga dibagi dengan 14 derajat. Sehingga hasilnya x sama dengan 168 dibagi 14 adalah 12. 12 x-nya sama dengan
12 derajat. X-nya sama dengan 12. Ya, kita masukkan ke persamaan. Yang ditanyakan adalah BAC, berarti sudut ABAC itu sama dengan 2X ditambah 4 derajat. Sama dengan 2 kali 12 ditambah 4 derajat, atau sama dengan 24 ditambah 4 derajat sama dengan 28 derajat. Jadi jawabannya adalah B, 28 derajat. Soal berikutnya, pada gambar berikut segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga yang kongruen. Jadi syarat segitiga yang kongruen itu adalah sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Besar sudut R sama dengan sudut U. Kita beri tanda sudut R sama dengan sudut U. Kemudian sudut Q sama dengan sudut S. Maka berarti manakah panjang sisi yang sama panjang? Berarti yang ini RQ atau QR sama dengan SU. Lalu kemudian PQ itu sama dengan ST. PR sama dengan TU. Jadi yang sama adalah PQ sama dengan ST. PQ sama dengan ST. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Jadi PR itu sama dengan TU. Kemudian PQ itu sama dengan ST. QR itu sama dengan SU. Jadi yang benar adalah PQ sama dengan ST. Ini jawabannya. Soal berikutnya, panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 72 derajat dan panjang jari 10 cm adalah titik-titik. Panjang busur lingkaran berarti panjang busur itu sama dengan alfanya 72 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling VD, sehingga sama dengan, atau ini bisa juga 2PR ya, sama dengan 72 per 360 sama dengan 1/5 dikali dengan Pi 3,14 dikali dengan 20, sehingga sama dengan 1/5 dikali dengan 62,8. Jadi 62,8 dibagi 5 hasilnya adalah 12,56. 12,56. Jadi jawabannya adalah C, 12,56.
Soal berikutnya, perhatikan balok berikut. Panjang diagonal ruang DF. Kita lihat dulu diagonalnya, berarti diagonal adalah yang ini. Diagonal DF ya. Nanti kita gambarkan di sini ada garis, kemudian di sini adalah siku-siku. Berarti caranya kita akan mencari dulu panjang DB. Ini 16, yang sana adalah 36. Jadi panjang DB itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah, karena DB ada sisi miring berarti rumusnya adalah tambah AD kuadrat, sehingga panjang DB sama dengan akar 36 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 36 kuadrat itu sama dengan 1296 ditambah dengan 256, sehingga sama dengan akar 1552. Itu adalah panjang BD atau DB ya, panjang DB. Sekarang kita cari panjang DF. Panjang DF ini adalah sebagai sisi miring lagi, DF kuadrat sama dengan DB kuadrat di B kuadrat ditambah FB kuadrat, sehingga sama dengan 1552 ditambah dengan 16 pangkat 2, 12 pangkat 2 adalah 144. Hasilnya sama dengan 1696. Jadi DF sama dengan akar 1696. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal berikutnya. Limas dengan alas persegi mempunyai tinggi 8 cm dan keliling alas 60 cm. Formula limas tersebut adalah limas dengan alas persegi. Berarti alasnya adalah persegi, di mana semua ukuran sisinya adalah sama ya. Ini sama. Rumus kelilingnya adalah K sama dengan 4 kali sisi. Ya, 4 kali sisi, sehingga karena panjang kelilingnya adalah 60 cm, berarti 60 sama dengan 4 dikali S. Ini dibagi 4, ini juga dibagi 4, sehingga 15 sama dengan S. Jadi panjang sisinya adalah 15 cm. Setelah itu kita pindah ke rumus volume limas, itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 luas alas kali tinggi, berarti sama dengan 1/3
luas alasnya adalah 15 kali 15, tingginya adalah 8, sehingga sama dengan ini 5 berarti 5 kali 15 kali 8. Hasilnya adalah 5 dikali 120 atau sama dengan 600 cm kubik. Jadi jawabannya adalah C, 600 cm kubik. Pak Anton membuat taman berbentuk persegi panjang berukuran 6 meter kali 5 meter. Di tengah taman tersebut kan dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 2,8. Taman di luar kolam tersebut tanami rumput. Luas tanaman yang ditanami rumput adalah, berarti luas tanaman yang ditanami rumput itu sama dengan luas yang ditanami rumput itu sama dengan luas taman dikurangi dengan luas lingkaran. Ya, luas lingkaran. Sehingga luas tanah yang ditanami rumput sama dengan luas tamannya adalah 6 dikali 5 meter dikurangi dengan luas lingkaran, berarti pi r kuadrat. Ya, pi-nya adalah 22 per 7, jari-jarinya adalah 1,4 dikali 1,4. Hasilnya adalah 6 kali 5 30 dikurangi dan 0,2 kali 2 adalah 4,4 dikali 1,4 4,4 dikali 1,4. Empat dikali 1,4, jadi ini 0,2, jadi 0,44 dikali dengan 1,4. Hasilnya adalah 30 dikurangi 6,16, sehingga hasilnya adalah 23,84 meter pangkat 2. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang diagonal 6x tambah 4 meter dan 7x kurang 1 meter. Panjang diagonal taman tersebut adalah, panjang diagonal berarti panjang diagonalnya persegi panjang, bentuknya persegi panjang, maka panjang diagonalnya berarti sama, ya. Jadi panjang diagonal adalah sama, berarti 6x ditambah 4 itu sama dengan 7x dikurangi 1. Ya, yang ada x-nya
Berarti 6x dikurangi 7x ditambah 4 sama dengan 7x dikurangi 7x dikurangi 1. Ini sama dengan min x ditambah 4 dikurangi 4 sama dengan min 1 dikurangi 4. Hasilnya adalah min x. Ini hasilnya 0 sama dengan min 5 atau x sama dengan 5. Maka panjang diagonalnya adalah, berarti kita substitusi saja x sama dengan 5 pada salah satu panjang diagonal, misalnya 6x tambah 4 itu sama dengan 6 kali 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 30 ditambah 4 sama dengan 34 meter. Hasilnya adalah 34 meter. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pohon berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Sebuah pohon yang berada di depan gedung tingginya 8 meter. Berarti tinggi pohon ini adalah 8 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berhimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar. Yang ditanyakan adalah tinggi gedung sesuai ukuran tersebut. Berarti ini kita menggunakan konsep perbandingan, ya. Jadi tinggi pohon per tinggi gedung itu sama dengan tinggi bayangan pohon per tinggi bayangan gedung. Sehingga menjadi tinggi pohonnya adalah 8 meter. Tinggi gedungnya yang ditanyakan sama dengan tinggi bayangan pohonnya adalah 10. Tinggi bayangan gedungnya adalah 15 meter. Sehingga, ya, kali silang, setelah itu ini dikali silang, ya. Hasilnya adalah 10 dikali tinggi gedung sama dengan 8 dikali 15. Hasilnya tinggi gedung sama dengan 120 per 10. Hasilnya adalah sama dengan tinggi gedungnya sama dengan 12 meter. Tinggi gedungnya adalah 12 meter. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar segitiga siku-siku. Panjang BC adalah titik-titik. Jadi untuk mencari panjang BC berarti yang ditanyakan adalah yang ini, ya, panjang BC. Kita menggunakan prinsip kesebangunan segitiga siku-siku. Jadi rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan BD dikali dengan AB. Jadi BD dikali dengan AB. Sehingga BC kuadrat sama dengan BD-nya adalah 12 dikali dengan AB-nya adalah 12 ditambah 4. 12 ditambah 4. BC
C kuadrat sama dengan 12 dikali 16. Itu sama dengan 12 kali 16 sama dengan 192. Atau BC sama dengan akar 192. Jadi jawabannya adalah D. Jadi yang pertama kita beri tanda dulu, misalnya kita beri tanda, ini adalah pertama, ini adalah bangun yang kedua, kemudian yang diarsir adalah yang ketiga. Yang pertama, luas 1 ditambah luas 3 itu sama dengan 10 dikali 7 per 2 atau sama dengan 70 per 2 sama dengan 35. Berikutnya adalah luas bangun 2 ditambah dengan luas bangun 3 sama dengan 10 dikali 12 dibagi 2 sehingga sama dengan 120 dibagi 2, hasilnya adalah 60. Setelah itu semuanya dijumlahkan, berarti L1 tambah L2 ditambah L3 tambah L3 itu sama dengan 35 ditambah 60 atau L1 tambah L2 tambah L2 itu berarti yang tidak diarsir, nilainya adalah L1 tambah L2 itu nilainya adalah 55. Yang ini nilainya adalah 55 ditambah ini 2L3 sama dengan 90 atau 2L3 sama dengan ini 55 dikurangi 55 tambah 2L3 sama dengan 90 dikurangi 55. 2L3 sama dengan ini 95 ya. 95 dikurangi 55 adalah 40. Bagi 2, ini juga dibagi 2. Sehingga L3-nya sama dengan 20 cm pangkat 2. Jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Seseorang akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat A, B, dan C. A, B, dan C. Dan D seperti pada gambar. Tongkat A segaris dengan pohon E seberang sungai. Jika AB 12, AB-nya adalah 12,
meter, BD adalah 15, BD adalah 15, CD adalah 25, CD ini 25. Lebar sungai adalah, berarti lebar sungai yang dimaksud adalah yang ini, AE. Jadi yang ditanyakan itu adalah AE sama dengan titik-titik. Untuk menjawab soal ini maka kita menggunakan prinsip kesebangunan. Ya, prinsip kesebangunan, jadi sisi yang bersesuaian itu perbandingannya harus sama. Jadi AE itu bersesuaian dengan CD harus sama dengan AB per BD, sehingga AE per CD-nya adalah 25, itu harus sama dengan AB-nya adalah 12 per BD adalah 15. Setelah itu dikali silang, ya, seperti biasa kali silang, berarti 15 AE sama dengan 12 kali 25, atau 15 AE sama dengan 12 kali 25, 200 sama dengan 300. Setelah itu kedua ruas dibagi 15, ini juga dibagi 15, sehingga sisanya adalah AE sama dengan 300 bagi 15 adalah 20 meter. Jadi lebar sungainya adalah 20 meter. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, pada penggunaan dua buah dadu secara bersamaan peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Mata dadu berjumlah 9 berarti 36, kemudian 45, berikutnya 54, kemudian terakhir adalah 6, 3, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti misalkan ini adalah kejadian A, NA-nya sama dengan 4. Kemudian karena dua mata dadu berarti banyak sampelnya, NS-nya adalah sebanyak 36, sehingga peluangnya adalah NA per NS atau sama dengan 4 per 36 atau sama dengan sama-sama dibagi 4, ini juga bagi 4, hasilnya adalah 1/9. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ayah membeli topi dari kain dengan bentuk seperti gambar berikut. Luas kain yang diperlukan untuk membuat topi tersebut adalah, yang pertama kita lihat bentuknya adalah, bentuk atasnya adalah berbentuk kerucut, sehingga untuk mencari luasnya adalah berarti luas permukaan kerucut. Terus yang pertama adalah luas permukaan kerucut, itu rumusnya adalah P kali R kali S. P nya adalah
3,14. Jari-jarinya adalah, berarti jari-jarinya setengah dari 20, yaitu 10. Kemudian garis pelukisnya adalah 26, sehingga sama dengan 31,4 dikali dengan 26. Hasilnya adalah ini sama dengan 816,4. Kemudian luas yang berikutnya adalah berarti luas lingkaran besar. Ya, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil yang bolong, ya, yang bolong. Di mana R yang besar itu jari-jarinya adalah, ya, jari-jarinya adalah 20. Kemudian jari-jari lingkaran kecilnya adalah sama dengan 10. Jadi luasnya adalah luas sky-nya sama dengan pi RB kuadrat dikurangi dengan pi RK kuadrat, atau sama dengan 3,14 kali 20 dikali 20 dikurangi dengan 3,14 kali 10 dikali 10, sama dengan 400 dikali 3,14. Jadi 3,14 dikali dengan 400 dikurangi 3,14 itu sama dengan 1256 dikurangi 314. Hasilnya adalah 942. Jadi luas keseluruhannya adalah itu sama dengan 816 ditambah 0,4 ditambah dengan 942, sehingga hasilnya adalah 1758,4 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah B. Tim bola basket terdiri dari 5 siswa memiliki rata-rata berat badan 45 kg. Selisih berat badan terbesar dan terkecil adalah 15 kg. Ada satu orang terberat dan lainnya sama beratnya. Ada satu orang terberat dan lainnya sama beratnya. Berat badan yang terbesar adalah berarti yang lainnya sama beratnya, berarti ini keterangannya adalah misalnya orangnya itu adalah A sama dengan B sama dengan C, karena beratnya sama, misalnya jadi A sama dengan B sama dengan C sama dengan D.
Jadi 4 orang ini beratnya sama, yang satu orangnya adalah lebih berat sendiri. Kemudian berikutnya dikatakan di situ selisih berat badan terbesar dengan yang terkecil adalah, katakan misalnya E dikurangi A itu sama dengan 15 kg. Berarti rata-rata sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah dengan E per 5. Rata-ratanya adalah 45 sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Berarti ini karena sama, berarti kita hitung saja 4 kali A ditambah dengan E per 5. Sehingga beratnya 45 kali 5 adalah 225 sama dengan 4A ditambah E. Kemudian persamaan yang satunya adalah 15 sama dengan E dikurangi A. Ya, maka kita kurangi di sini. Ini kita kurangi 15 adalah 210 sama dengan, berarti ini habis, tinggal sisanya adalah 5A dibagi 5, ini dibagi 5, hasilnya adalah A nya sama dengan 42 ya. A sama dengan 42. Berarti E dikurangi A sama dengan 15. Berarti E dikurangi 42 sama dengan 15. E kurang 42 tambah 42 sama dengan 15 ditambah 42. Hasilnya adalah E sama dengan 57. Dan ini adalah menjadi orang yang terberat, 57 kilogram. Ya, 57 kilogram. Soal berikutnya perhatikan tabel berikut. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata adalah, berarti kita harus cari dulu rata-rata tinggi badan. Jadi rata-rata sama dengan, rumusnya adalah X sama dengan sigma FI dibagi dengan FI. Jadi ini kita kalikan, ini dikali semua, kali, ini hasilnya adalah 620, yang ini hasilnya adalah 312, yang ini hasilnya adalah 2355, yang ini hasilnya adalah 1264. Berikutnya adalah 477. Kemudian ini dijumlahkan semua, kita jumlahkan
berarti X barnya sama dengan 620 ditambah 312 ditambah 2355 ditambah 1264 ditambah 477 dibagi dengan frekuensinya adalah 32, sehingga sama dengan 5028 per 32. Ya, kita bagi bersusun di sini. 528 bagi 32, hasilnya 132, sisanya adalah 18 turun 2 180 265 150 160, sisanya adalah 22 turun 8 228 7 210 tambah 14 berarti 224. 157, kemudian sini 4 koma, sini 0 koma 1, berarti 157,1. jadi rata-ratanya adalah 157, berarti banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata adalah di atas rata-rata adalah 8 ditambah 3, berarti yang di atas rata-rata adalah yang ini ya. Jadi yang di atas rata-rata adalah 8 ditambah 3 sama dengan 11 siswa. Ya, 11 siswa. Setelah itu yang X kita kumpulkan menjadi satu ruas. Berarti ini kita buat jadi 0. Itu menjadi 5 per 2X. Ini supaya 0 berarti dikurangi 2X, kurangi 2X sama dengan 2X sama dengan ya, yang 3/4 juga kita jadikan 0, berarti tambah 3/4 dikurangi 3/4 sama dengan 2X kurang 2X kurang 3/2 kurang 3/4. Ini hasilnya 0, berarti ini menjadi 5/2X dikurangi 2/1X, yang ini hasilnya 0 sama dengan min 3/4 dikurangi min 3/2 dikurangi 3/4. Kita samakan penyebutnya, berarti ini dikali 2 kali 2, berarti menjadi 5/2X dikurangi 4/2 sama dengan, ini juga kita samakan penyebutnya, berarti ini dikali 2, ini juga dikali 2, menjadi
min 6/4 dikurangi 3/4 sehingga menjadi 1/2 X sama dengan min 6 kurang 3 berarti min 9/4. Setelah itu dikali silang, berarti ini menjadi X sama dengan min 9 dikali 2/4 sehingga X nya sama dengan min 18/4 atau sama dengan min 9/2. Setelah itu nilainya jumlahkan dengan 5, berarti min 9/2 ditambah 5 atau sama dengan ini, berarti sama juga dengan min 9/2 ditambah 5/1. Kemudian kita samakan penyebutnya kali 2, ini juga kali 2 sehingga hasilnya adalah min 9/2 ditambah dengan 10/2 atau hasilnya adalah 1/2. Jadi N ditambah 5 sama dengan 1/2. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, sekelompok siswa terdiri dari 25 orang, terdapat 15 orang gemar berenang. Diketahui gemar berenang adalah 14, kemudian 15 orang gemar sepak bola, 15 gemar sepak bola, kemudian yang tidak gemar keduanya adalah 5 orang. Jadi saya gambarkan dalam diagram Venn-nya. Itu 25 kurang 5, 5-nya di luar, berarti sisanya adalah tinggal 20. Ya. Lalu kemudian 20 dikurangi dengan 29, berarti 9 orang berada dalam irisan 9. Kemudian yang ini 9 kurang 14 menjadi 5, lalu 15 dikurangi 9 adalah 6. Jadi semuanya adalah 25. Jadi banyak siswa yang gemar keduanya adalah yang menjadi irisannya yang ini. Yang gemar keduanya adalah menjadi irisannya. Jadi caranya adalah yang pertama jumlahnya 25 orang, 5 orang tidak suka keduanya, berarti 25 dikurangi 5 itu sama dengan 20. Lalu berikutnya terdapat 14 orang gemar berenang, 15 orang gemar sepak bola. Berarti yang berenang dan sepak bola itu 15 ditambah 14. Hasilnya adalah 29. Berarti yang gemar sepak bola dan renang adalah 29 dikurangi 20 sehingga hasilnya adalah 19.
9 orang. Soal berikutnya, fx sama dengan ax tambah b jika f-2 sama dengan min 1 dan f4 sama dengan 7, nilai a tambah b adalah titik-titik. Fx sama dengan ax tambah b berarti f-2 sama dengan a kali min 2 ditambah B. F min 2 nya adalah min 11. Min 11 sama dengan min 2A ditambah B. Ini sebagai persamaan 1. Berikutnya F4 itu sama dengan A dikali 4 ditambah B. Berarti F4 itu sama dengan 7, berarti 7 sama dengan 4A ditambah B. Yang ditanyakan adalah A tambah B. Jadi dari dua persamaan ini katakan persamaan 2. Kita selesaikan menggunakan eliminasi. Berarti min 2A tambah B sama dengan min 11. Berikutnya 4A ditambah B sama dengan 7. Kita eliminasi. Yang ini dieliminasi berarti sisanya adalah tinggal min 2A kurang 4A. Berarti hasilnya min 6A. Sama dengan min 11 kurang 7, min 18. Sehingga ini sama-sama dibagi min 6. Ini juga bagi min 6. Sehingga A-nya sama dengan 18 bagi min 6. A-nya sama dengan 3. Setelah itu kita substitusi nilai A sama dengan 3. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan ya 4A tambah B sama dengan 7. Berarti menjadi 4 kali 3 tambah 6 tambah B sama dengan 7. Jadi 12 ditambah B sama dengan 7. 2 ruas dikurangi 12 berarti 12 kurang 12 tambah B sama dengan 7 dikurangi 12. Sehingga B-nya sama dengan 7 kurang 12 adalah min 5. Maka hasil A tambah B itu sama dengan 3 ditambah min 5. Atau A tambah B sama dengan min 2. A tambah B sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Ari membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga harga sepasang sepatu berarti S itu sama dengan sepatu itu sama dengan 2 kali sandal. Ari membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga 420.000.
berarti 2 sepatu 2S ditambah 3L, sandal misalnya L, baik, kita misalkan dulu, misalkan sepatu itu adalah S, kemudian sandal itu adalah L. Berarti harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sandal. Ini beli 2 pasang, berarti 2S tambah 3L sama dengan 420.000. Kita ingat bahwa S itu sama dengan 2L. Berarti kita langsung ganti S-nya dengan 2L. Berarti 2L tambah 3L sama dengan 420.000. Ini menjadi 4L tambah 3L sama dengan 420.000. 4 tambah 3 menjadi 7L sama dengan 420.000. Sama-sama dibagi 7, ini bagi 7, ini juga bagi 7, sehingga ini L-nya sama dengan 120 bagi 7 adalah 60.000. Jadi harga sepasang sandal adalah 60.000, berarti S sama dengan 2 kali harga sandal. 2 kali harga sandal. Berarti satu pasang sepatu sama dengan harganya 120.000. Jadi jika Doni membeli 3 pasang sepatu, 2 pasang sandal, berarti Doni itu membeli 2 pasang sepatu, 3 pasang sepatu tambah 2 pasang sandal. Berarti sama dengan 3 kali 120.000 ditambah 2 kali 60.000 sama dengan 360.000 ditambah 120.000. Hasilnya adalah 480.000. Jadi jawabannya adalah C, 480.000. Dalam suatu acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan, Ketua RT mengadakan undian berhadiah dengan hadiah utama sebuah sepeda. Jika dalam undian tersebut terdapat 300 kupon, Andi ingin mendapatkan hadiah utama dengan memiliki 15 kupon. Berarti semestanya adalah sama dengan 300 dan peluangnya adalah A-nya adalah 15. Berarti peluang Andi untuk mendapatkan sepeda adalah P-nya sama dengan NA per NS atau sama dengan 15 per 300 atau sama dengan 1 per 20. Jadi P sama dengan 1 per 20. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, data tinggi badan 20 siswa dalam cm sebagai berikut: 157, 159, 159, 156, 157, 157, 158, 158, 158, 160, 160, 61 dan seterusnya. Modus tinggi badan siswa adalah
Berarti modus itu adalah itu sama dengan data paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Kita susun dulu datanya. 156 itu ada berapa? 1, 2, 3, 56 ada 3, 157, 1, 2, 3, 4, 157 ada 4, 158, 158, 1, 2, 3, 4, 5, 159, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 59 nya 6, kemudian 160 nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 161 nya adalah 1 saja, 162 tidak ada ya. Ini jumlahnya 10, 20, 10, 10, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 24 siswa. Jadi modusnya adalah 159. Di modusnya sama dengan 159. Jadi maaf, soalnya ini bukan 20 ini tapi 24 siswa. Jadi modusnya adalah 159. Soal berikutnya, soal terakhir. Sekolah melakukan pendataan terhadap kegiatan paling disenangi siswa setelah pulang sekolah seperti pada diagram berikut. Jika banyak siswa yang didata 1.800 anak, banyak siswa yang senang bermain bersama teman adalah berarti kita cari dulu berapa derajat dia bermain bersama teman. Itu sama dengan 180 dikurangi 60 dikurangi 40. Itu sama dengan 80 derajat. Berarti bermain bersama teman itu sama dengan 80 per 360 dikali dengan 1.800 ya, kali 1.800. Hasilnya adalah sama dengan 180 bagi 36. 180 bagi 36 adalah 5 kali 80 adalah 400. Jadi jawabannya adalah
400 anak. Namanya adalah 400 anak. Demikian, semoga bermanfaat.